Bapa, hadirat-Mu kudus memenuhi kami semua di tempat ini Tuhan Yesus. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Bapa. Hadirat-Mu hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Bapa, mujizat di dalam Tuhan. Kami memperoleh mujizat yang tak lazim di dalam Tuhan. Mujizat yang luar biasa dalam Tuhan terjadi. Hadirat-Mu nampak di tempat ini Bapa. Yang nampak bukan kami, tapi yang nampak hanya Engkau Yesus yang kami sanjung tinggi Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua Bapa. Baik kami yang hadir dalam ibadah online, kami yang ada dalam ibadah onsite, yang hadir di YouTube, bahkan yang hadir langsung di gereja, di Pop Hotel Tebet Tuhan. Berkati kami semua Bapa, sehingga kami percaya saat ini Tuhan, kami peroleh kelepasan di dalam Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan kesegaran, kelepasan. Bahkan yang dalam keraguan Tuhan berikan kepastian. Dan kami berdoa Tuhan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan jawaban. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk masuk dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan menjadi persembahan kami yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami siap Bapa, urapi setiap anak-Mu Tuhan, yang menyatakan, yang memberitakan firman-Mu, bahkan anak-anak-Mu yang mendengarkan, baik di YouTube atau juga secara langsung di gereja. Hadirat-Mu memenuhi kami, Roh Kudus penuhi kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan secara dahsyat luar biasa. Hari ini ya teman-teman kita, rekan-rekan ya, bukan teman-teman, karena beda generasi. Teman-teman kita dari Gen Z, kecuali ibu sekolah minggu ya, mempersembahkan pujian penyembahan yang sangat luar biasa. Kita percaya mereka akan terus dipakai Tuhan secara dahsyat. Sudah punya kertas ini Bapak Ibu? Kalau sudah punya, ada pulpen juga di depan. Kalau belum ada di depan juga bisa diambil ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Enggak terasa hari ini kita sudah sampai di minggu keempat di pertengahan tahun ini. Jadi bulan Juni kita sampai 5 minggu Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan hari ini tanggal 23 dan minggu depan tanggal 30 minggu keempat. Dan hari ini kita akan belajar mengenai memberkati kota dan bangsa, bagian yang pertama. Kita buka firman Tuhan dalam Yeremia pada pasal yang ke-29 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Yeremia pada pasal yang ke-29 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kalau yang membawa Alkitab manual boleh dibuka. Ada di Android juga atau di iPad dan juga iPhone Bapak Ibu. Kalau nggak ada di screen di depan. Baik, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia pada pasal yang ke-29, mulai dari ayat yang keempat, dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dikatakan ayat yang kelima, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat yang ke-7 dengan suara nyaring kita katakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Di sini katakan judul firman Tuhan memberkati kota atau juga memberkati kota, memberkati bangsa. Nah, kalau kita baca dalam kitab Yeremia, Yeremia hidup di beberapa zaman Raja Yehuda. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menelusuri kembali Perjanjian Lama bahwa pada zaman Yeremia, kerajaan Israel sudah pecah jadi dua. Ya, ada kerajaan sebelum Yeremia pun kerajaan itu sudah pecah Bapak Ibu. Ada kerajaan utara yang disebut tetap sebagai kerajaan Israel dengan 10 suku. Dan bagian selatan disebut kerajaan Yehuda dengan 2 suku, yaitu suku Yehuda dan juga suku Benyamin, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, bagian selatan ini mereka tinggal di satu tempat, ya ibu kota mereka adalah Yerusalem. Nah, mereka tinggal, kalau di Perjanjian Baru dikatakan mereka tinggal di Yudea, atau kalau dalam ejaan lamanya Judea. Makanya kalau orang-orang Yahudi itu disebut sebagai, kalau dalam bahasa Inggris, Jews. Kenapa Jews? Karena mereka berasal dari Yudea, Bapak Ibu Saudaraku. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, mereka kenapa disebut sebagai orang Yahudi? Orang-orang yang berada di kerajaan bagian selatan ini. Karena mereka tinggal di kerajaan Yehuda. Itu yang kedua. Dan juga mereka berasal dari suku Yehuda. Makanya mereka berasal dari suku Yehuda, mereka berasal dari kerajaan Yehuda, bahkan mereka tinggal di bagian selatan Yudea. Makanya kan saya pernah berkhotbah bahwa pada zaman Tuhan Yesus, Palestina atau Israel dibagi 3 bagian. Bagian selatan disebut sebagai Yudea, bagian tengah disebut Samaria, dan utara disebut sebagai Galilea. Jadi bagian selatan ini orang biasa katakan Yudea Bapak Ibu Saudaraku. Nah, dari Yudea ini lahirlah sebutan dikatakan dalam bahasa Inggrisnya Jews atau orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam zamannya Yeremia mengalami beberapa hal yang luar biasa. Pertama, ketika Yeremia memulai pelayanannya, dia waktu itu di zaman seorang raja yang bernama Yosia. Dan raja ini dia memberikan satu restorasi yang luar biasa bagi kerajaan Yehuda. Karena sebelumnya kerajaan Yehuda itu adalah kerajaan yang menyembah berhala, Bapak Ibu Saudaraku. Coba kita buka 2 Raja-Raja pada pasal yang ke-22 ayat 1 dan 2. 2 Raja-Raja pada pasal yang ke-22, ya, boleh saya dibantu media, ayat 1 dan 2. Di sini dikatakan Yosia berumur 8 tahun. Pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya, ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ayat yang kedua, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya. Dan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Yosia menjadi raja di kerajaan Yehuda, dia berumur 8 tahun. Seorang anak kecil, Bapak Ibu Saudaraku. Seorang pangeran kecil ketika orang tuanya sudah meninggal, karena bokapnya atau bapaknya juga raja. Namanya raja kan turun, Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang punya darah biru, ya, dari seperti kerajaan Inggris, dari bapak ke anak seperti itu. Nah, kerajaan Yehuda pun seperti itu. Dan ketika Yosia menjadi raja, dia berumur 8 tahun. Seorang anak kecil dan kemudian pada pemerintahannya ke-18 tahun, dia melakukan sebuah restorasi di kerajaan Yehuda. Dia melakukan sebuah pemulihan di kerajaan Yehuda. Dia mau katakan begini, bahwa kerajaan Yehuda adalah kerajaannya Tuhan. Nggak boleh kerajaan Yehuda hanya menyembah berhala. Kerajaan Yehuda ketika mereka menyembah berhala di zaman sebelum Yosia, mereka adalah orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan. Makanya Yosia melakukan sebuah restorasi. Restorasi begini Bapak Ibu Saudaraku. Kalau dalam istilah komputer ada namanya restore. Kita kalau hapus file, kita kalau hapus file dia masuknya ke recycle bin. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ketika kita berpikir kembali, kayaknya file yang saya hapus ini bagus. Kalau di recycle bin kita hapus lagi, itu hilang. Bisa juga caranya ada lebih canggih lagi. Ada teman saya bisa mengambil kembali.
Tetapi ketika file ini masih ada di recycle bin, di aplikasi komputer, kita mau ambil kembali, kita melakukan namanya restore, Bapak Ibu Saudara. Ada kita klik kanan, ada tulisan restore, kita ambil kembali. Nah, Yosia pun melakukan restorasi yang sama. Kenapa? Pada zaman Yosia, di mana ketika Yeremia juga melayani Bapak Ibu Saudaraku, orang Israel menyembah berhala dengan dahsyat. Mereka mempersembahkan anak mereka, Bapak Ibu Saudaraku, kepada seorang dewa namanya Dewa Molok. Mereka mempersembahkan anak mereka untuk menjadi persembahan. Mereka hidup jauh dari Tuhan, yang dimana nenek moyang mereka telah dibawa dari Mesir ke tanah Kanaan. Ingat baik, ketika Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir ke Kanaan, Tuhan berjanji kalau mereka hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mereka diberkati. Tapi ketika mereka hidup jauh daripada Tuhan, mereka mengalami pembuangan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, hal ini terjadi ketika Yeremia melayani di zaman Yosia. Dan berlanjut terus sampai kerajaan Yehuda mengalami keruntuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Yerusalem diserang oleh tentara Nebukadnezar. Kemudian kalau kita baca di ayat ini, orang-orang Yehuda, mereka dibuang ke Babel. Mereka mengalami pembuangan. Pembuangan di sini adalah orang-orang yang hebat, Bapak Ibu Saudaraku. Ada, kalau kita belajar, ada Daniel. Orang-orang yang luar biasa, mereka dibuang. Dalam istilah Alkitab dibuang. Tetapi sebenarnya istilah yang paling mendekati adalah mereka dideportasi, Bapak Ibu Saudaraku, dari Yudea ke Babilonia. Makanya ada sebuah lagu begini, By the River of Babylon. Itu saya dengar waktu kecil, Bapak Ibu Saudaraku. Ternyata saya pelajari lagu ini, ternyata ini lagu sedih, Bapak Ibu. Orang Israel berada di tepi sungai Babel. Mereka sedang mengingat kembali akan tanah Sion. Mereka mengingat, ya, mereka mengingat kembali tanah Sion atau tanah Yerusalem atau tanah Yehuda. Mereka mau kembali, tapi mereka kan harus 70 tahun berada di sana. Tapi lagu ini di Indonesia Timur, Bapak Ibu, saya nggak tahu di Indonesia Barat, dijadiin lagu dansa kalau pesta. Padahal lagu ini lagu sedih. Memang beatnya beat orang dansa, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Tetapi sebenarnya lagu ini adalah lagu sedih. Lagu di mana orang Yehuda mengenang kembali, orang Yehuda generasi pertama, mereka mengenang kembali tanah mereka di Yudea. Yang terkhususnya yaitu Yerusalem. Makanya orang-orang Yahudi yang berada di luar Israel, mereka selalu menyebutnya apa? Zion. Zion itu artinya gerakan, mereka rindu kembali ke Israel, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya dimanapun mereka berada, mereka selalu katakan mereka rindu akan Zion. Makanya kan hari-hari ini, kalau kita melihat ada gerakan namanya Zionisme, yang dimana mau membawa kembali orang Yahudi yang ada di perantauan untuk kembali ke Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang dibuang ke Babel ini, mereka harus 70 tahun di sana. Mereka mengalami pembuangan 70 tahun. Ternyata restorasi yang dilakukan oleh Yosia tidak bertahan lama, Bapak Ibu Saudaraku. Yosia berhasil mengangkat orang Israel dari sampah. Maaf saya katakan, mereka menyembah berhala, artinya mereka dikatakan sebagai orang yang dikatakan Tuhan melihat mereka sebagai sampah, Bapak Ibu Saudaraku. Dari sampah ini raja mereka atau Yosia merecycle bin mereka kembali, restorasi mereka kembali, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi sepeninggal Yosia, mereka kumat lagi. Mereka menyembah berhala sampai Yerusalem dihancurkan, sampai Yerusalem dibakar oleh Nebukadnezar. Dan yang kita baca dalam nats ini, generasi orang-orang yang dideportasi ke Babel itu bukan orang yang sembarangan, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang tampan, pintar. Mereka adalah orang-orang yang penuh hikmat. Makanya kita pelajari ada Daniel juga dalam pembuangan ke Babel. Dan ketika mereka berada di Babel karena masih 70 tahun, di ayat yang keempat, firman Tuhan, Yeremia menulis surat kepada orang-orang yang berada di pembuangan.
Orang-orang yang berada di deportasi ke Babel. Bunyi suratnya begini ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Yeremia 29 ayat 4. Dikatakan di ayat yang kelima, dirikanlah rumah untuk kamu dihami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Karena masih 70 tahun Bapak Ibu Saudara. Ternyata ketika kita takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, Tuhan merestorasi kembali, melakukan pemulihan kembali atas keluarga kita. Seperti kita pelajari dari orang Yehuda, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ketika orang Yehuda jauh daripada Tuhan, Tuhan tetap menghukum generasi mereka dengan tujuan apa? Ketika mereka berada di tanah pembuangan, mereka mengingat kembali Tuhan. Mereka mengingat kembali Tuhan yang menolong mereka, Bapak Ibu Saudara. Terkadang dalam kehidupan kita harus dalam tanda kutip mengalami namanya masa pembuangan, masa penderitaan, masa kesakitan, Bapak Ibu Saudaraku. Ingat baik, ketika kita hidup jauh dari Tuhan, terkadang tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, kita sakit, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ketika kita hidup jauh daripada Tuhan, tiba-tiba kita mengalami beberapa hal di luar prediksi kita. Kita mengalami berbagai persoalan. Terkadang persoalan atau penderitaan itu Tuhan pakai untuk merestorasi kembali kita kepada Tuhan. Supaya kita nggak hanya berada dalam masa di mana kita hidup di luar Tuhan. Makanya saya setuju dengan salah satu rekan hamba Tuhan yang ada juga di gereja kita tapi sudah dipanggil Tuhan. Beliau katakan, di umur kita yang keberapapun kita akan membutuhkan Tuhan. Mungkin di umur muda, mungkin di umur separuh baya, mungkin di umur tua, orang tetap membutuhkan Tuhan. Amin. Setiap orang membutuhkan Tuhan. Kapan dia membutuhkan Tuhan? Di saat dia siap, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah, makanya hari ini kita belajar memberkati kota dan bangsa. Kita buka slide kita dan juga outline khotbah yang Bapak Ibu pegang hari ini. Dikatakan di slide yang pertama, gereja kita baca bersama diajak oleh Tuhan Yesus untuk memerintah dan memberkati kota. Ini berarti Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi raja-raja di komunitas masing-masing. Ingat baik Bapak Ibu Saudaraku, kemarin kita belajar mengenai kingdom. Ya, king and domain. Kita punya pengaruh di wilayah. Kita punya dampak di satu tempat yang Tuhan tempatkan kita di situ. Makanya orang-orang Yahudi walaupun mereka berada dalam pembuangan, Tuhan katakan mereka harus berdampak, Bapak Ibu Saudaraku. Orang-orang Yahudi walaupun dalam masa deportasi mereka, masa yang gak enak, karena mereka hidup di kampung orang. Makanya seperti lagu tadi, mereka berdiri di tepi sungai Babel, Babilonia, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kemudian mereka membuat lagu itu. Dan lagu itu diperdengarkan sampai hari ini. Mereka mulai membuat ratapan-ratapan. Bagaimana supaya mereka kembali ke tanah air mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita gereja diajak oleh Tuhan Yesus untuk memerintah dan memberkati kota. Ini berarti Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi raja. Raja di sini artinya kita memberi pengaruh di kota di mana kita ada. Ingat baik, kemarin Jakarta ulang tahun Bapak Ibu Saudara. Ya, kita selamat ulang tahun bagi Jakarta yang keberapa? 497 tahun. Mungkin Bapak Ibu sendiri, ya Jakarta punya beberapa nama. Mulai dari Batavia, terus Sunda Kelapa, Jayakarta, terus Jakarta. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kita ditempatkan di kota ini. Saya percaya Tuhan punya rencana, amin. Kita tinggal di kota ini, bahkan yang lahir di kota ini, Tuhan punya planning, Tuhan punya rencana atas kita di kota ini, di mana kita berkarya di sini. Walaupun kita anak rantau, Bapak Ibu Saudaraku, ya,
ada sebuah ilustrasi begini atau statement begini. Saya setuju. Katanya kalau kita tinggal di satu tempat dan sudah kurang lebih 5 tahun kita tinggal di situ dan kita nggak beranjak ke tempat lain, berarti kita betah di kota tersebut. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini lebih dari 5 tahun di Jakarta. Amin. Saya baru belasan tahun Bapak Ibu saudaraku. Ini Bapak Ibu yang lain lebih lagi. 20-an tahun, 30-an tahun, 40-an tahun. Kita berada di kota ini, kita menjadi raja atau kita mau memiliki pengaruh di kota ini Bapak Ibu saudara. Kita mau berdampak di kota ini. Apa Jakarta 497 tahun? Kalau orang Jakarta nggak taat aturan, amin. Semakin lama kota ini berulang tahun, ya semakin tinggi kita menjadi orang percaya yang pertama yang taat aturan Bapak Ibu saudaraku. Ya, jadi ketika kita ditempatkan di kota ini, apapun bidang kita memberi pengaruh, amin. Apapun bidang yang kita kerjakan, apapun bidang yang kita tekuni, kita melakukannya dengan penuh integritas. Kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Bahkan ketika kita berada di kota ini, apapun aturan yang ada di kota ini, kita ikuti, amin. Siap mengikuti aturan di kota ini, supaya kota kita dikatakan seperti Pak Gubernur kita yang kemarin, bahagia warganya dan juga maju kotanya. Atau ada slogan dari gubernur kita yang lama Bapak Ibu Saudara. Bagaimana warganya bahagia? Bagaimana warganya maju Bapak Ibu Saudara? Kalau kita nggak mengikuti setiap aturan yang ada, ya, bagaimana kota kita maju? Kalau kita nggak mengikuti setiap aturan yang ada di kota kita, di mana Tuhan tempatkan kita. Makanya saya kaget ketika waktu masih kuliah, saya ke sebuah negara Bapak Ibu Saudara, ke Singapura. Ya, waktu itu kan masih murah ya, ada maskapai lama yang ke sana 250.000 bisa Bapak Ibu Saudaraku. Dan ketika orang Indonesia menginjak airport atau bandara di Changi, semua langsung taat aturan Bapak Ibu Saudaraku. Ketika mau menyeberang di sana, semua langsung taat aturan. Tapi ketika kembali ke Indonesia, ya, kembali ke Jakarta, kok tiba-tiba aturan yang ada di sana, kita dalam tanda kutip kita melanggar Bapak Ibu Saudara, walaupun nggak semua. Makanya untuk kita hidup dalam ketaatan kita akan sebuah aturan di kota di mana kita ada, itu lifestyle Bapak Ibu Saudara. Namanya gaya hidup, itu dilakukan dalam waktu yang lama, amin. Gaya hidup bukan 1-2 hari, nggak cukup semalam, nggak bisa simsalabim, nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Gaya hidup makanya orang kalau bangun ya langsung sikat gigi, nggak perlu disuruh Bapak Ibu Saudaraku. Orang kalau mau mandi ya mau keluar pasti mandi dulu. Ada yang keluar nggak mandi Bapak Ibu Saudaraku, itu gaya hidup yang kurang bagus. Ya, orang kalau mau keluar mau keluar rumah pasti mandi, pasti dandan, pasti sikat gigi. Itu gaya hidup Bapak Ibu Saudara. Nggak perlu diperintah, pasti mengikuti. Amin. Nah, orang percaya kalau punya gaya hidup taat akan aturan. Nggak perlu diperintah Bapak Ibu Saudaraku. Ketika lihat aturan, pasti dia akan mengikutinya. Supaya apa? Supaya maju kota kita. Supaya bahagia warga kita. Supaya bahagia kita sebagai penduduk yang ada di kota Jakarta. Amin. Jadi kita doakan kota di mana kita ada. Dan juga kita mengikuti setiap aturan yang ada di kota kita. Walaupun mungkin kadang-kadang cuman kita yang mengikuti Bapak Ibu Saudaraku. Enggak masalah. Yang penting dimanapun kita berada, kita menjadi orang yang mau tetap taat akan aturan. Ketika kita taat akan aturan, disitulah kita memiliki dampak atau pengaruh Bapak Ibu Saudara. Di slide berikutnya dikatakan, bagaimana gereja memerintah dan memberkati kota. Yang pertama dikatakan, mengusahakan kesejahteraan kota. Saya bacakan kembali lagi, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Di slide berikutnya dikatakan, ya,
Ambilkanlah istri untuk memperanangkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu, dikatakan, kamu bertambah. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Inti dari ayat ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, mulai dari ayat yang kelima, dirikanlah rumah. Artinya orang percaya dimanapun berada, dia harus melakukan sesuatu untuk kotanya. Alasannya simpel, supaya nggak jadi beban Bapak Ibu Saudaraku. Ya, supaya kita nggak jadi beban di kota di mana Tuhan tempatkan kita. Bahkan kita nggak jadi beban, tapi kita jadi batu loncatan bagi banyak orang di mana di kota di mana Tuhan tempatkan kita. Makanya orang Israel dikatakan dirikanlah rumah. Dan punya rumah Bapak Ibu Saudaraku. Orang Israel dikatakan mereka mendirikan rumah, ya, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambilkanlah istri untuk kamu memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Artinya dimanapun kita berada, orang Israel yang berada di Babilonia, mereka punya tempat tinggal, kemudian dikatakan mereka punya pekerjaan. Dikatakan kebun di sini artinya mereka mengusahakan, mereka memiliki pekerjaan supaya mereka nggak jadi beban bagi orang-orang kota yang ada kota Babel, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya orang-orang di sana mereka nggak ngedumel. Mereka bilang begini, dasar anak-anak deportasi ya kan. Dasar anak-anak buangan. Mereka ke kota kita hanya untuk jadi beban. Bukan jadi batu loncatan. Bapak Ibu Saudaraku, ini ayat yang sangat menarik bagi kita semua. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, ya, dikatakan mengusahakan kebun anggur di sini supaya kita bisa menikmati hasilnya. Dimanapun Tuhan menempatkan kita harus melakukan sesuatu. Pertama kita mencari pekerjaan, amin. Yang kedua, kalau kita nggak bisa mencari pekerjaan, kita menghasilkan sebuah karya atau sebuah pekerjaan supaya kita hidup darinya. Supaya apa? Supaya kita nggak jadi beban bagi kota itu. Karena kalau kita punya pekerjaan, kita punya karya atau usaha, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita di sana kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita nggak melakukan tindakan kriminal. Tahu nggak kenapa tindakan kriminal terjadi? Karena kurangnya orang untuk membuka lapangan pekerjaan. Makanya orang percaya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, dipanggil. Ternyata kalau kita lebih dalam lagi membahas akan firman Tuhan ini, untuk membuka lapangan pekerjaan, amin. Ternyata orang percaya dipanggil untuk menjadi pengusaha, Bapak Ibu Saudara. Untuk mengusahakan sebuah bidang. Dan melalui bidang ini mereka mempekerjakan banyak orang. Dan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Makanya kalau kita pelajari dari sejarah, kenapa orang-orang Yahudi di kota dimanapun Tuhan tempatkan mereka, sampai hari ini mereka sangat kaya, Bapak Ibu Saudara. Ini kuncinya. Mereka disuruh, mereka diajak oleh Tuhan. Walaupun mereka berada dalam pembuangan, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Dirikanlah rumah untuk kamu dihami. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan memanggil kita di kota ini untuk bukan menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Tuhan memanggil kita di kota ini untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan memanggil kita. Tuhan menempatkan kita di kota ini supaya kita memberi pengaruh, kita memberi dampak bagi banyak orang. Makanya kalau Bapak Ibu dipanggil Tuhan menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang jujur. Bapak Ibu dipanggil Tuhan untuk menjadi karyawan, untuk menjadi pekerja. Jadilah pekerja yang jujur. Apapun bidang atau domain yang Tuhan tempatkan di mana kita ada, lakukan semua dengan kejujuran. Lakukan semua dengan kedisiplinan, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itulah yang dikatakan sebagai
integritas. Makanya puji Tuhan kemarin gereja kita ya bisa menjadi berkat bagi warga binaan yang ada di Karawang, Bapak Ibu Saudaraku. Saya selalu punya prinsip begini. HGC Jakarta secara jumlah belum banyak. Tapi dampak kita sangat banyak, Bapak Ibu Saudara. Artinya di sini kita pelajari bahwa jumlah itu tidak mempengaruhi dampak, amin. Kita walaupun belum banyak, ya, tetapi dampak kita sudah sangat banyak, amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, walaupun orang melihat kita secara jumlah belum banyak, tetapi impact yang kita hasilkan untuk kota kita Jakarta dan juga di sekitaran Jakarta, di sekitaran kota-kota satelit yang berada di sekitaran Jakarta, kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya melihat perjalanan gereja kita ini, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan namanya, His Grace Church. Artinya banyak anugerah, Bapak Ibu Saudaraku. Kita melayani ke LP, puji Tuhan, karena anugerah Tuhan, amin. Kita melayani juga doa. Teman-teman muda bisa buat olahraga. Kalau kita telusuri lebih dalam, anugerah Bapak Ibu Saudaraku. Gereja kita juga buat doa tiap hari Sabtu, itu juga anugerah, amin. Bahkan ketika kita menjadi berkat, kita membagikan berkat di kota di mana kita ada, yang pernah kita lakukan, itu juga anugerah. Artinya Bapak Ibu Saudara, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ternyata Tuhan menghidupi, ternyata kita menghidupi setiap hal yang sesuai dengan nama gereja kita. Makanya nama itu ada arti, Bapak Ibu Saudaraku, amin. Orang tua memberikan nama pasti ada arti. Kalau bagi orang-orang yang ada di western ya, agak sedikit bahasa Inggrisnya keren. Orang-orang yang ada di dunia barat, mereka katakan begini, apa arti sebuah nama? Tapi adat ketimuran, Bapak Ibu Saudara, adat ketimuran itu ada arti di balik sebuah nama. Makanya ketika nama diberikan ketika kita lahir, supaya ada ekspektasi bahwa anak ini akan menjadi apa ke depannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terus kita berjalan dalam anugerahnya Tuhan. Makanya ketika satu hal sudah kita lakukan, saya percaya banyak hal lagi yang Tuhan singkapkan. Yang penting step by step. Yang penting proses by proses. Yang penting satu-satu, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau saya dulu kadang prinsipnya begini. Kalau kita mau melakukan segala sesuatu, kenapa nggak langsung semua? Tapi ternyata Tuhan membawa kita untuk kita melakukan satu dulu. Selesai satu, Tuhan akan membuka yang lain. Amin. Juga Tuhan melatih kita untuk kita berproses di dalamnya. Di slide berikutnya dikatakan, mengusahakan kesejahteraan kota. Bapak Ibu boleh melanjutkan dengan mengisi setiap outline khotbah yang ada. Dikatakan dengan suara nyaring kita baca bersama, kita harus menjadi apa? Berkat bagi kota dan bangsa dimanapun Tuhan menaruh dan mengirim kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita yang lahir di kota ini, kita yang lahir di kota ini, kita yang merantau di kota ini, kita yang terpaksa merantau di kota ini, apapun motivasi kita di kota ini, kita harus menjadi berkat di kota di mana Tuhan tempatkan kita. Amin. Kita mengusahakan kesejahteraan kota. Makanya kenapa kesejahteraan Jakarta adalah kesejahteraan kita juga. Kalau Jakarta maju, kita juga senang Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Kalau Jakarta diberkati, warganya di dalam pun ikut diberkati. Makanya ketika orang-orang Yahudi yang berada di pembuangan, mereka mengusahakan kesejahteraan kota. Di mana mereka ada, di mana mereka dideportasi, di mana mereka dibuang Bapak Ibu Saudaraku. Ternyata di pembuangan, mereka jadi berkat. Mereka membuka usaha. Mereka menjadi orang-orang yang pintar. Mereka menjadi orang-orang yang bijaksana. Bahkan mereka menjadi pejabat di kota di mana Tuhan tempatkan. Saya percaya anak Tuhan ketika ditempatkan di kota ini, kita bisa jauh melakukan banyak hal. Makanya Bapak Ibu Saudara, walaupun anak Tuhan gak banyak di kota ini, tapi ingat baik, ada aja anak Tuhan yang menjadi pejabat di Jakarta, amin.
Ada juga anak Tuhan yang menjadi berkat di Jakarta. Ada juga anak Tuhan yang mau mengusahakan kesejahteraan kota di mana Tuhan mengirimnya. Maka dikatakan kita harus menjadi berkat bagi kota dan bangsa dimanapun Tuhan menaruh dan mengirim kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita yang ada di Jakarta. Kita yang ada di kota manapun. Ingat baik. Tuhan katakan, aku punya rencana bagi kalian semua. Dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudaraku. Ada rencana Tuhan bagi kita. Tuhan gak sengaja menempatkan kita di satu tempat. Amin. Tuhan punya rencana bagi kita ketika Dia menempatkan kita di satu kota. Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin hari ini kita katakan kita belum tahu rencana Tuhan. Tapi nanti dalam perjalanan ke depan kita akan melihat, oh ternyata ini maksud Tuhan membawa kita ke kota ini. Saya 10 tahun lalu juga mengira Bapak Ibu Saudara. Atau ketika 20 tahun lalu saya nggak mengira saya berada di kota ini. Tetapi dalam perjalanan proses demi proses, Tuhan membawa kita kepada satu tempat, ya dimanapun kita berada, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Di slide berikutnya dikatakan, ada 2 cara memberkati kota. Yang pertama mengusahakan kesejahteraan kota. Dan yang kedua berdoa bagi kota dan bangsa. Kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita. Nah, dikatakan di sini, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita. Bangsa Israel yang dibuang ke Babel, itu mereka banyak, Bapak Ibu Saudara. Ratusan ribu orang, ribuan orang. Mereka beranak pinak di Babel, mereka memperanakan anak di Babel. Jumlah mereka makin hari makin banyak. Kalau mereka nggak membuka lapangan pekerjaan, Bapak Ibu Saudaraku, timbullah kriminalitas di sana. Timbullah banyak hal yang mengganggu stabilitas politik, yang mengganggu keamanan yang ada di kota tersebut. Makanya Tuhan menyuruh mereka untuk mengusahakan kesejahteraan kota supaya mereka tidak mengganggu keamanan di sana, mereka tetap menjaga kestabilan politik yang ada di sana, keamanan tetap terjaga, dan kota di mana mereka ada, mereka maju. Makanya dimanapun Tuhan tempatkan kita, kalau kita semakin banyak, Bapak Ibu Saudaraku, semakin banyak orang Kristen, harusnya semakin menjadi berkat. Amin. Semakin banyak kita berada di satu tempat, bukan berarti kita makin banyak satu tempat, kita buat arisan, Bapak Ibu Saudaraku, dan kemudian kita buat kriminalitas. Bukan itu maksud Tuhan. Maksud Tuhan, ketika kita berada di satu tempat, nah, kita berada di satu tempat, Tuhan mengirim kita, dan kita semakin banyak di kota itu. Justru semakin banyak kita berada, semakin banyak kita menjadi berkat di kota di mana kita ada. Jangan sampai orang Kristen semakin banyak di satu kota, malah bertambah kriminalitasnya. Semakin banyak di satu kota, malah bertambah stabilitas politiknya terganggu, Bapak Ibu Saudaraku. Semakin banyak di satu kota, jangan sampai banyak kriminalitas. Tuhan memanggil kita untuk kita semakin banyak di satu kota. Karena Tuhan punya rencana bagi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan sampai ketika kita sudah banyak, ya kita kan sudah banyak ini, kita jagoan di kota ini. Bukan itu maksud Tuhan memanggil kita, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan memanggil kita. Semakin banyak kita berada di satu kota, semakin banyak kita mengusahakan kesejahteraan kota itu. Makanya orang percaya kalau semakin banyak berada di satu kota, harusnya semakin banyak menjadi pengusaha. Amin. Semakin banyak berada di satu kota, maka kota itu harus maju, Bapak Ibu Saudaraku. Kota itu harus diberkati. Kenapa? Karena banyak orang percaya yang ada di kota tersebut. Inilah tujuan Tuhan memanggil kita. Kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita. Kalau kota kita maju, kita pun maju, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau semua taat aturan, ya, lalu lintas berjalan lancar, kita pun senang tinggal di satu kota. Kita pun senang tinggal di kota di mana Tuhan tempatkan kita. Di slide berikutnya dikatakan,
Untuk kita tidak cukup untuk itu kita tidak cukup untuk memberkati kota. Hanya dengan berdoa saja, tetapi juga harus melakukan sesuatu yang konkret. Sesuatu yang konkret di sini adalah sesuatu yang nyata, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi antara doa dan usaha itu harus seimbang. Ada balancing, ada balance Bapak Ibu Saudaraku. Antara doa dan usaha. Semakin banyak kita berdoa bagi kota di mana kita ada, semakin banyak juga kita melakukan sesuatu yang konkret bagi kota itu. Amin. Makanya semakin banyak kita berdoa bagi Jakarta, bagi Jabodetabek, tambah Karawang lagi Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa, sekarang bukan cuma Jakarta, Jabodetabek, ditambah Karawang, Jabodetabek. Bahkan katanya nanti tambah Cianjur, Jabodetabek, lajur atau apalah. Banyak istilah lagi Bapak Ibu Saudaraku. Artinya, mau tambah Cianjur, mau tambah Karawang, tetap kita menjadi berkat bagi kota di mana Tuhan tempatkan kita. Makanya, puji Tuhan kita menjadi berkat bagi saudara-saudara kita, warga binaan yang ada di Karawang. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Dan semakin ke depan, ya, kita akan menjadi berkat lagi. Mungkin di bidang yang berbeda. Mungkin di hal yang berbeda Bapak Ibu Saudaraku. Dan mungkin ke depan kita akan melakukannya secara reguler. Kita melakukannya secara berkala Bapak Ibu Saudara. Untuk kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Di slide berikutnya dikatakan definisi mengusahakan kesejahteraan kota. Dikatakan definisi mengusahakan kesejahteraan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Purwodarminto, kata mengusahakan berasal dari kata dasar usaha yang berarti melakukan sesuatu kegiatan yang ditandai dengan upaya untuk mengerahkan tenaga, pikiran, dan badan guna mencapai suatu tujuan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menempatkan kita di sini, mari kita mengerahkan semua tenaga yang ada. Dikatakan kita melakukan sesuatu kegiatan yang ditandai dengan upaya untuk mengerahkan tenaga, pikiran, dan badan guna mencapai suatu tujuan. Makanya kita berada di kota ini, jangan sampai hidup kita sudah baik. Hidup kita sudah enak Bapak Ibu Saudara. Kita nggak memikirkan orang lain. Saya percaya gereja kita bisa melakukan sesuatu karena kita punya prinsip. Kita hidup dalam anugerah Tuhan, grace-nya Tuhan. Kita hidup dalam berkatnya Tuhan, tetapi kita pun dipanggil untuk memikirkan orang lain. Kita mulai mengerahkan tenaga, pikiran, dan energi kita. Kita mulai mengerahkan apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi berkat bagi kota di mana kita ada. Makanya untuk kita bisa melayani, membagikan makanan, kita bisa melayani ke lembaga permasyarakatan Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya itu beranjak dari pikiran kita. Kita mau memikirkan orang lain. Makanya ketika Tuhan memanggil kita di sini Bapak Ibu Saudara, kita nggak boleh egois, amin. Tetapi kita menjadi orang yang memikirkan juga orang lain. Yang memikirkan juga, makanya gereja jangan sampai hebat di dalam gedung. Tetapi nggak hebat di luar gedung Bapak Ibu Saudara. Gereja harus hebat di dalam gedung dan juga di luar gedung. Gereja harus menjadi dampak bagi banyak orang. Gereja atau orang percaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dikatakan 4 definisi mengusahakan. Dikatakan pertama mengerjakan sesuatu. Ya. Yang kedua mengikhtiarkan sesuatu. Yang ketiga, berusaha sekeras-kerasnya. Yang keempat, membuat atau menciptakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mau melakukan suatu proyek atau event pelayanan gereja kita supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita hanya mengusahakan setengah Bapak Ibu Saudaraku, kita nggak mengerahkan pikiran kita. Kita nggak mengerahkan tenaga kita.
Kita nggak mengerahkan apa yang menjadi, apa yang kita punya untuk melakukan sesuatu. Kita nggak bisa mengusahakan, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau ketika kita mau berusaha keras, kita mau berusaha sekeras-kerasnya, kita memaksa pikiran kita untuk membuat atau menciptakan satu proyek pelayanan, Bapak Ibu Saudaraku. Disitulah kita dikatakan kita mengusahakan. Makanya mengusahakan ini nggak gampang. Kenapa? Kita nggak mungkin cuma diam. Kita nggak mungkin cuma ngomong yang santai. Kita nggak mungkin ke gereja, habis gereja kita ketawa-ketawa. Kita tanya kabar, selesai kita pulang. Tapi kita mau duduk bersama. Kita mulai menyatukan semua pikiran. Kita mau mendengarkan semua pikiran. Di sana dikatakan berusaha keras begitu. Menyatukan semua pendapat yang ada. Dan disitulah kita mau melakukan sesuatu. Kita mau menciptakan sesuatu. Kita mau membuat sesuatu untuk kota di mana Tuhan tempatkan kita. Makanya dikatakan definisi mengusahakan kesejahteraan kota. Slide berikutnya. Maka ketika di kota kita ada ketika di kota kita ada kemiskinan, kita harus berusaha sekeras-kerasnya untuk memberi orang miskin makan. Itulah definisi mengusahakan kesejahteraan kota. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita pernah melakukan itu untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang ada di pinggir jalan. Bahkan juga kita memberkati saudara-saudara kita yang ada di lapas. Tujuannya cuma satu. Pertama, ada perhatian dari gereja untuk mereka. Yang kedua, ketika mereka berada di tempat itu dan ketika mereka keluar dari tempat tersebut, mereka nggak kembali lagi ke kehidupan lama mereka. Tetapi mereka mengalami pertobatan. Makanya ketika melayani di sana saya katakan, apapun kondisi mereka, mereka tetaplah orang berharga, Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaan mereka, mereka tetaplah orang yang dipilih Tuhan. Mereka tetaplah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Mereka orang yang spesial di hadapan Tuhan. Hanya tempat tinggal kita yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya katakan, jangan jadikan tembok ini, tembok yang ada di LP ini sebagai penghalang. Tapi jadikan ini sebagai tembok perlindungan. Yang dimana ada sekolah kehidupan. Jadi semakin hari mereka belajar mengenai kehidupan. Dan ketika keluar mereka aplikasikan di luar tembok penghalang tersebut. Mereka boleh hebat, mereka boleh ada perubahan di tempat mereka. Ketika mereka berada di LP, Bapak Ibu Saudara. Tapi dunia mau melihat mereka ketika mereka berada di luar dari tembok penghalang tersebut. Begitupun orang percaya. Kita boleh hebat di gereja. Kita boleh luar biasa di gereja, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ketika keluar dari gereja, kita pun harus hebat di luar gereja. Ini pun menjadi tantangan bagi para pengkhotbah, para pembicara, para hamba Tuhan. Ketika omongan kita hebat di atas mimbar, kelakuan kita pun harus hebat di bawah mimbar. Artinya di luar gereja, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Di slide berikutnya dikatakan, saya berdoa supaya media bisa mengikuti saya dengan baik, ya. Saya juga mengikuti di sini di handphone saya dikatakan nasib kota di tangan kita. Sehingga kita perlu untuk berusaha sekeras-kerasnya demi kesejahteraan di dalamnya. Jadi nasib kota di mana kita ada supaya bahagia maju kotanya, bahagia warganya, Bapak Ibu Saudaraku. Ini bukan kampanye, ingat baik. Ini jargon dari Pak Gubernur kita yang lama, ya, supaya kita maju. Nasib kota kita akan maju ketika kita perlu berusaha untuk sekeras-kerasnya demi kesejahteraan di dalamnya. Jadi kita nggak setengah-setengah ketika kita ditempatkan di suatu kota. Makanya anak-anak muda yang ada di tempat ini, kalau kalian hari ini sudah bisa bawa kendaraan, tetapi ikut aturan dengan baik. Karena namanya lifestyle. Ketika dari muda sudah taat aturan, nanti terus ke depan akan taat aturan. Kalau naik motor pakai helm, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan sampai kita pikir, saya kan nyawanya 7. Jadi naik motor nggak perlu helm. Kemarin pulang dari doa, Bapak Ibu, pulang dari futsal sampai Pancoran macet. Saya pikir ada apa ya? Di sebelah kiri banyak motor yang ditahan. Kenapa? Yang bawa motor pakai helm. Penumpangnya nggak pakai helm, Bapak Ibu Saudaraku.
Jadi banyak yang ditahan, banyak yang ditegur sama pihak keamanan supaya mereka bisa mengikuti aturan. Bapak Ibu Saudaraku, orang Kristen dimanapun mereka berada harus tetap taat aturan. Mau ada pihak keamanan atau tidak, tetap taat aturan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kalau terjadi sesuatu yang rugi adalah kita Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika kita naik mobil kita pakai seat belt ya. Saya paling cerewet sama istri Bapak Ibu Saudara. Kalau soal seat belt. Karena mobil saya kalau nggak pakai pun dia nggak teriak-teriak. Karena kurang canggih Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun bersyukur ya ada kendaraan. Jadi kalau nggak pakai pun nggak ada lambang dari seat beltnya. Tapi lambangnya ada di saya. Jadi saya cerewet Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Kita nggak tahu situasi dalam perjalanan. Kalau ketika kita rem mendadak Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bisa terjadi sesuatu pada kita. Makanya tadi dalam perjalanan dari Jakarta Barat ke gereja. Di tol Bapak Ibu Saudaraku, di tol dalam kota. Kami lagi asik berjalan dengan normal. Tiba-tiba di depan saya, ternyata mobil di depan ketiga dari saya rem mendadak. Kita semua rem mendadak Bapak Ibu Saudaraku. Itu istri saya lagi tidur. Saya lihat Pak Mamu di belakang juga lagi tidur. Tiba-tiba pada bangun. Kenapa ini? Kenapa? Mereka nggak tanya saya Bapak Ibu Saudaraku. Saya kan berusaha dengan kerasnya. Supaya tidak terjadi tabrakan. Supaya mobil nggak mati ya tetap. Tanya aman mobilnya? Aman. Yang bawa mobil juga aman Bapak Ibu Saudaraku. Artinya dimanapun Tuhan tempatkan kita, ayo. Kita berusaha keras untuk menjadi berkat di mana kita ada. Karena nasib kota itu ada di nasib kita Bapak Ibu Saudaraku. Orang Israel, orang Yehuda di Babel ketika kotangan ke tempat kita. Supaya mereka menjadi berkat bagi kita. Hari ini kita di Jakarta bukan pembuangan Bapak Ibu Saudara. Buangan. Ada yang dibuang dari kampungnya ke Jakarta, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada di tempat ini, boleh mengaku di sini. Nggak ada. Kita semua dengan sadar untuk mau merantau ke tempat ini. Untuk kita semua dengan sadar, mungkin orang tua kita. Atau juga kita yang asli lahir di sini. Untuk kita menjadi berkat di kota ini. Di slide berikutnya dikatakan, kunci mendatangkan kesejahteraan kota. Ya, kita hanya dapat mengupayakan kesejahteraan kota apabila mengasihi kota kita. Jadi kalau kita mengasihi kota kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan berdoa bagi kota kita akan mengusahakan sesuatu bagi kota kita. Kita bukan cuma hanya berdoa dan berdoa, tapi ada balancing, ada balance antara berdoa dan mengusahakan. Makanya siapapun pemimpinnya yang ada di kota kita, orang percaya harus berdoa bagi kotanya, amin. Siapapun kota ini, karena Tuhan punya rencana yang besar bagi kota ini, di mana Tuhan tempatkan kita. Makanya saya percaya Tuhan juga menempatkan kita jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Dan sudah beberapa jiwa Bapak Ibu Saudara, walaupun belum banyak. Makanya saya melihat gereja kita, pertumbuhan gereja kita nggak langsung tinggi. Pelan-pelan Bapak Ibu Saudara. Proses demi proses supaya nggak instan. Proses demi proses supaya menguji kesetiaan. Banyak orang bisa setia dalam perkara besar. Tapi nggak banyak orang setia dalam perkara kecil Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita masih dipercayakan dalam perkara kecil, jumlah yang masih kecil, pertambahannya juga kecil pelan-pelan Bapak Ibu Saudara. Tetap setia. Karena Tuhan punya rencana yang besar bagi orang yang setia di dalam Tuhan. Amin. Orang-orang yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara besar. Itu cuma persoalan waktu Bapak Ibu Saudaraku. Cuma persoalan waktu. Waktu siapa? Waktu Tuhan. Bukan waktu kita. Itu cuma persoalan waktu. Tetapi yang dibutuhkan di sini adalah kesetiaan. Makanya orang selalu katakan begini. Kesetiaan itu enggak lekang oleh waktu. Agak sedikit puitis Bapak Ibu Saudara ya. Kesetiaan itu enggak ditentukan oleh waktu. Orang kalau sudah berjanji setia, dia akan terus setia, setia dan setia. Makanya bagi Bapak Ibu yang sudah menikah, ya ingat baik supaya rumah tangga tetap diberkati. Ingat kembali janji nikah. Ya, ingat kembali janji nikah. Ketika menikah kan hafalnya sambil gemetar Bapak Ibu Saudara. Saya waktu menikah saya hafalnya susah. Kenapa ya? Gugup Bapak Ibu Saudaraku.
Saya waktu menikah saya baca ulang-ulang. Tapi waktu disuruh bicara, saya juga agak lupa separuhnya Bapak Ibu Saudaraku. Tapi saya nggak lupa pasangan saya Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi waktu itu janji nikah itu dengan gemetar. Apalagi nikah masih muda kan. Dengan gemetar-gemetar. Artinya setianya juga harus dengan gemetar Bapak Ibu Saudaraku. Setianya juga harus dengan sekeras-kerasnya. Bagaimana kita berusaha dengan keras untuk menghafal janji nikah, begitu keras pula kita harus setia pada pasangan kita. Makanya yang baru pacaran belum jaminan. Ini bukan ancaman. Ini bukan ancaman teman-teman muda. Yang baru pacaran belum jaminan. Makanya pacaran yang sehat, pacaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, pacaran belum jaminan. Tapi jaminannya apa? Ketika sudah menikah, baru jaminan. Makanya kalau sudah posisi, sudah menikah, anak-anak muda, kalau ada yang berjanji setia, tanya aja kapan urus pernikahannya. Supaya kesetiaan itu harus dibuktikan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ternyata kesetiaan itu hanya berbicara waktu. Hanya terkadang lama, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Makanya dalam proses waktu yang lama ini, banyak orang akan berguguran satu demi satu. Kenapa? Proses by proses. Makanya firman Tuhan katakan, andalkanlah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang berjanji setia dan dia tetap setia bagi kita. Penutup kita baca bersama Bapak Ibu Saudara. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita baca penutup kita bersama. Saya jemput teman-teman dari tim Praise and Worship. Ya, teman-teman muda dari tim Praise and Worship. Katakan penutup. Ya, kita baca bersama. Dikatakan begini, ketika kita sedang melakukan sesuatu untuk menyejahterakan kota itu, berarti kita sedang membangun dan menegakkan kerajaan Allah di muka bumi. Bersiaplah dan bergeraklah untuk memerintah sebagai raja. Kita harus bersiap, bukan cuma bersiap di tempat, tapi kita harus bergerak, melakukan sesuatu demi kota kita, supaya kita menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita semua bangkit berdiri, tim Praise and Worship boleh maju ke depan. Kita akan bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Yesus. Kami lebih mau mengenal Engkau Bapa. Ketika kami berada di kota ini Tuhan, Engkau punya rencana yang besar bagi kami. Engkau punya rencana yang luar biasa bagi kami. Dan kami mau lebih mengenal Engkau lagi. Karena ketika kami semakin mengenal Engkau, ternyata kami harus semakin mencintai kota di mana kami ada. Kami semakin berusaha dengan keras untuk mensejahterakan kota di mana kami ada. Kami harus melakukan sesuatu demi kota kami. Walaupun kami masih kecil tuh, tapi dampak kami harus besar. Walaupun kami masih kecil, tapi dampak kami harus maksimal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan bila aku buka mataku. Terima kasih Yesus. Kau baik Bapak.